Halo teman-teman, kita balik lagi. Nah, part ini saya akan lebih ngejelasin terkait dengan bagaimana sih perhitungan yang namanya deferred tax liability dan deferred tax asset. Nah, nanti saya akan mulai mungkin dari contohnya, mulai dari deferred tax liability dulu, baru ke deferred tax asset. Ya, oke, kita mulai aja teman-teman. Di sini ada perusahaan Chelsea Incorporation, di mana si perusahaan Chelsea ini dia melaporkan pendapatan dia selama 3 tahun pertama ya itu adalah 130.000. Nah, di soal ini sih sebenarnya mulainya dari 2019 ya. Jadi 3 tahun itu 2019, 2020 dan 2021. Di mana dia revenue ya. Revenue-nya ini berdasarkan IFRS atau berdasarkan pembukuannya perusahaan gitu ya. Revenue-nya 130.000, 130.000 dan 130.000. Nah, dia bilang expense-nya itu adalah 60.000, 60.000, 60.000. Oke. Nah, terus untuk pajak Chelsea ini melaporkan expense yang sama. Berarti expense-nya si pajak tuh sama kayak gini. Tapi pendapatannya yang berbeda. Pendapatannya kalau berdasarkan pajak itu 100.000 untuk tahun 2019, 150 untuk tahun 2020, dan 140 untuk 2021. Nah, kira-kira gimana sih efeknya? Kalau lihat dari sini teman-teman, berarti akan ada yang namanya deferred tax liability. Kenapa? Pendapatan dia awalnya 130, diubah menjadi 100.000. Berarti ada pendapatan yang si perusahaan akui, tapi pajak nggak akui. Ya, nah balik lagi ke part sebelumnya terkait dengan apa sih yang akan disebut sebagai kondisi seperti apa yang akan disebut sebagai deferred tax liability atau aset. Nah, kalau kayak gini pasti liability ya teman-teman. Kalau kalian masih belum, kok saya nggak ngeh ya maksudnya apa? Balik di chapter pertama, udah saya jelaskan ya. Oke, terus lanjut kita lihat di sini ini adalah berdasarkan IFRS reporting dan berdasarkan tax reporting. Kalau IFRS reporting ini kan yang udah tadi kita bahas ya, berarti pre-tax financial income atau pre-tax income dia adalah 70.000. Terus dikali sama income tax itu adalah 28. Atau biasanya kita kenal earning earning before tax. Ya. Nah, 70.000 baru kita kali sama 40% sama dengan sekian. Nah, secara pajak itu adalah ini. Oke, jadi kita coba hitung-hitungan pakai coret-coretan aja kali ya lebih asik gitu ya sebentar. Oke, kita coba summarize ya. Nih berdasarkan si pajak. Saya kasih warna mencolok dulu deh. Berdasarkan si IFRS, sorry bukan pajak tapi IFRS 2019, 2020, 2021. Pendapatan itu adalah sebesar 130.000, 130.000, 130.000. Oke, expense 130.000. Kok 130? Maaf, maksudnya 60.000 ya. Kenapa jadi 3? Oke. Nggak untung dong dia nanti. 60.000, 60.000, 60.000. Oke, hasilnya 70. Ini pre-tax income. Rp70.000. Nah, ini adalah berdasarkan IFRS. Ternyata di tahun 2019 pendapatan sebesar 30.000 nih, yang 30.000-nya doang nih ya. 30.000 ini sebenarnya dia adalah berupa penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit. Di mana kalau misalnya penjualan secara kredit nggak diakui di pajak ya. Nah, terus ternyata pendapatan secara kredit ini
Ya, pendapatan secara kredit, penjualan secara kredit ini akan dibayar di tahun 2020, 2021. Dia bayar bertahap 2 tahun, di mana di 2020 dia bayar 20.000 dan di 2021 dia bayar 10.000. Oke. Nah, lanjut. Berarti sehingga secara pajaknya dia di 2019 dia kurangin tuh revenue-nya. Dari 130 dikurangin 30.000. Sehingga menghasilkan 100.000. 2020 tadinya 130.000 ditambahin sama 20.000 pembayaran atas 30.000 penjualan kredit. 2021 dia sama 130. Terus ditambahin 10.000 sehingga menghasilkan 150.000 dan juga 140.000. Nah, ini asal mulanya kenapa kok beda gitu ya? Expense-nya sama. Itu adalah 60 60 60. Oke. Nah, kalau dihitung ini kan 40 ini ini 90 dan ini adalah 80. Oke. Nah, kalau dilihat teman-teman, ini adalah DTL. Tadi saya sempat bilang ini adalah DTL. Kenapa? Awal kamu bayar kurang, tapi lama-lama kamu bayar lebih banyak, gitu ya. Nah, terus sekarang kita lihat bagaimana perhitungan dan jurnalnya. Oke, kita bakal ngitung yang namanya tax expense. Oke, tax expense itu adalah dari 70.000 dari pre-tax dikali sama rate. Oh, dikali 40%. Nanti saya tulisin sendiri ya rumusnya. Dikali 40%. Bentar, kenapa warnanya belentong-belentong ya? Sebentar ya. 40% sama dengan 28.000. Nah, tax payable adalah dari 70.000 dikurang 30.000 yang dikoreksi ya. Yang 30.000 penjualan kredit itu dikali sama 40%. Hasilnya 16.000. Selisihnya 12.000 itu adalah merupakan DTL atau Deferred Tax Liability. Ya. Nah, ini rumusnya nih ya teman-teman ya. Tax expense sama dengan pre-tax income dikali tax rate. Dan habis itu tax payable sama dengan pre-tax income ditambah dikurang dulu sama koreksi. Ditambah dikurang maksudnya apa? Ya udah mungkin aja ditambah, mungkin aja dikurang gitu ya. Baru dikali sama tax rate. Oke, nah sekarang kita balik lagi. Untuk jurnalnya gimana? Tanggal 31 Desember 2019 kita akan nyatet jurnal income tax expense. Di sebelah debit sebesar 28.000. Terus ada income tax payable sebesar 16.000. Dan DTL sebesar 12.000. Ini adalah untuk tahun 2019. Oke, sekarang kita beralih ke 2020 ya teman-teman ya. Oke, kita beralih ke 2020. Kita hitung lagi tax expense-nya. Untuk 2020 sebenarnya kan sama kan berdasarkan si PSAK atau IFRS-nya. 40% sama dengan 28.000. Nah, untuk tax payable-nya nih yang beda. Tax payable-nya 70.000
ditambah 20.000. Kenapa sekarang ditambah? Karena yang tadinya pendapatan 30.000 yang tidak boleh diakui, sekarang boleh diakui. Sehingga kita tambahin. Kita kali sama 40%. Oke, hasilnya adalah 36.000. Ya, sehingga ada selisih 8.000, itu adalah DTL. Nah, tapi ini DTL yang kita apa ya namanya istilahnya kita balik ya, DTL yang kita balik. Kenapa dibilang balik? Coba kalian lihat ya jurnalnya ya. 31 Desember 2020. Oke, income tax expense sebesar 28.000. Terus ada income tax payable sebesar 36.000. Nah, kalau tadi ketika kita pertama kali nyatet DTL, DTL-nya itu ada di sebelah kredit. Kenapa? Karena kita kayak kurang bayar, bukan kurang bayar, kayak kita keep dulu deh pembayaran 30.000 kali 40%-nya nanti baru bayar gitu ya. Nah, sekarang kita cicil, kita bayarlah si pajak untuk yang 30.000 ini. Oke, kita bayar. Nah, begini ya. Jadi kita balik nih seolah-olah si apa namanya DTL-nya. Ini 2020, 2021 juga sama. Tax expense sebesar sama kalau perusahaannya sama. 40%, 28.000 ya. Tax payable-nya sebesar 70.000 tambah 10.000. 80 kali 40%, 32.000. Oke, selisihnya adalah 4.000. Ini DTL dibalik. Oke, jurnalnya adalah 31 Desember 2021. Income tax expense, income tax payable itu 28.000, 32.000, selisihnya 4.000 itu adalah DTL. Tapi di sisi debit. Oke, nah gini ya teman-teman, untuk tahun 2020 dan 2021. Nah, kalau kalian lihat nih guys, kita anggapnya kita bikin T account-nya di sini nih ya. Kita bikin T account untuk DTL. Oke, T account untuk DTL di awal dia bilang dia punya selisih 12.000. Ini di tahun 2019. Ya. Di tahun 2020 dia balikin 8.000. Di tahun 2021 dia balikin 4.000. Jadi anggapannya DTL-nya 0. Habis. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari DTL. Itu ya teman-teman. DTL tuh contohnya kayak gini. Nah, mungkin aja kondisinya dibalik yaitu adalah beban. Oke. Nanti mungkin kalau misalnya beban ya tinggal kurang lebih konsepnya sama kok teman-teman. Cuma bedanya adalah beban gitu ya. Kalau misalnya beban itu kan kalau pendapatan itu adalah pendapatan yang tidak boleh kita akui ya, tapi kita akui sebagai pajak sebagai perusahaan. Nah, kalau beban itu adalah ketika si pajak mengakui beban tersebut ya, mengakui beban tersebut tapi kita nggak ngakuin gitu ya. Berarti ketika awal tuh bebannya ditambahin. Ya, ketika awal bebannya ditambahin. Coba mungkin saya sedikit ini kali ya. Nih, kalau beban kondisi DTL itu adalah ketika pajak akuin, kok paku jadi nggak nyambung saya ini kadang-kadang kalau nulis, typonya jauh banget. Pajak, ya. Nah, kalau pajak akuin, kalau kita enggak, perusahaan tidak. Oke, jadi kalau misalnya ada pre-tax income, ya, kalau misalnya cari tax expense, ya sama aja kurang lebih tax expense-nya
pre-tax income kali rate aja biasa ya. Tapi kalau misalnya tax payable berarti ketika di awal pre-tax income-nya dikurang dulu sama si expense yang diakui sama si perusahaan. Dikurangin dikali sama rate. Oke. Nah, kalau misalnya udah diakuin sama si perusahaan juga, berarti tinggal ditambah aja. Itu ya, itu posisinya. Oke. Nah, untuk DTA udah beres teman-teman ya. Kita coba balik lagi terkait dengan DTA sekarang. Oke, sebelum ke DTA, ini ada sedikit terkait dengan pelaporannya di income statement ya teman-teman. Nah, kalau dulu kalian tahu income before tax atau pre-tax expense, pre-tax income atau income before tax itu adalah ini ya. Bentar. Ya. Nah, habis itu kalian tahu ada income tax expense. Nah, tapi karena sekarang kalian udah belajar, ada yang harus kamu bayarkan, ada yang deferred gitu ya. Nah, jadi di sini tetap yang kamu catat sebagai income tax expense adalah ini. Ini dapatnya dari 70.000 dikali 40%. Ya. Nah, tapi ternyata dibagi teman-teman. Ini adalah yang harus dibayar ya. Jadi ini adalah yang dibayar pada tahun tersebut ya, atau yang kita sebut sebagai tax payable. Dan ini adalah deferred-nya DTL. Oke. Jadi kayak ditambahin aja, kalau DTL ditambahin ya. Nah, kalau tahun 2000 ini 2019. Tahun 2020 gimana? Berarti nanti di income tax-nya itu yang current adalah 36.000. Nah, deferred-nya itu negatif 8.000. Tuh, menghasilkan angka 28.000. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. 2021 juga ini 2020, 2021 juga kayak gitu. Ya, ini terkait dengan pelaporannya. Oke, sekarang kita ke deferred tax asset. Di sini Han Company, di sini ada Han Company, dia menerima pendapatan 900.000 ya untuk tahun 2019 dan 2020, berarti sama kurang lebih kasusnya kayak tadi lah ya. Nah, terus dia bilang operating income yang 400.000. Berarti untuk 2019, 2020 dia punya pre-tax income secara IFRS itu adalah sebesar 500.000. Ya. Pre-tax income-nya sama sebesar 500.000. Oke. Nah, cuma di sini nih jadi masalah. Sebagai tambahan, di tahun 2019, dia mengakrut loss related dengan liability-nya 50.000. Nah, untuk financial report. Nah, berarti selain dari tadi 900.000 kurang 400, dia ada lagi kurangin 50.000 di sini. Ya. Nah, terkait dengan pending liquidation gitu ya. Nah, tapi Han ini sebenarnya nggak boleh didak si 50.000 ini di tahun 2019. Kenapa? Karena belum dibayarkan. Dan 50.000 itu baru akan dibayarkan di tahun 2020. Sehingga menyebabkan adanya perbedaan nih. Kalau di sini tuh kayak nggak nyicil. Kalau tadi kan liability-nya nyicil. 30.000 nggak boleh diakui, 2020 ngakui 20, 2021 ngakui 10. Kalau ini cuma bedanya antara si pending liquidation-nya doang. Yang tadinya dia mau akui di tahun 2019, pajak bilang nggak boleh. Kenapa? Karena belum dibayar. Boleh diakuinya nanti di tahun 2020 ketika emang dia udah bayar gitu ya. Nah, kurang lebih hitungannya, di sini saya langsung lompat ke sini. Jadi agak bingung ya, jadi saya coret-coretan dulu ya teman-teman ya, sebentar. Oke, nah sekarang berarti 2019 dia tuh punya pendapatan sebesar 500.000, sorry 900.000.
ya, 900.000 terus expense-nya adalah 400.000. Sehingga di sini kita baru bisa bilang, oh oke, ternyata dia punya keuntungan 50.000. Tapi bentar, dia punya accrued pending liquidation tadi, ya. Nah, jadi benar-benar pre-tax income dia, pre-tax income itu sama dengan 450.000. Oke. Nah, terus di tahun 2020 ya, berarti kan di tahun 2020 dia udah nggak ada nih, ya kan? Kurang 400.000 sama dengan 500. Terus dia nggak ada lagi accrued-nya ketika pas dia bayar, benar-benar bayar hanya cash doang yang keluar. Tapi secara bebannya udah dibebanin dari tahun 2019 yang 50.000. Jadi pre-tax income itu adalah 500.000. Nah, ini adalah berdasarkan IFRS. Nah, kalau berdasarkan si pajaknya, dia bilang 2019 itu adalah 900.000 dikurang 400.000 dikurang 0. Kenapa? Hei, 50.000-nya itu belum boleh kamu akui loh. Kenapa? Kamu belum bayar. Jadi, aslinya taxable income kamu itu adalah 500.000. Sebentar. Taxable income itu adalah sebesar 500.000. Nah, 2020 dia bilang lah kan saya udah bayar, boleh dong sekarang saya akui. Iya boleh, kata pajak. Nah, kurang 400.000 kurang 50.000 dengan 450. Ini adalah taxable income-nya. Oke, kalau kita lihat secara rate-nya ya, sebentar kita lihat dulu rate-nya berapa. Oke, tax rate-nya itu adalah 40%. Ya. Jadi untuk tahun 2019 dia itu tax expense adalah sebesar 450.000 dikali 40%. Hasilnya adalah 180.000. Terus tax payable-nya itu adalah sebesar 500.000 dikali 40%. Sama dengan 200.000. Nah, untuk tanggal 31 Desember 2019, jurnalnya akan jadi income tax expense sebesar 180.000, ada DTA sebesar 20.000, dan ada income tax payable sebesar 200.000. Oke. Nah, terus kebalikannya. Jadi untuk tanggal 31 Desember ini langsung saja ya. Karena saya yakin kamu udah ngerti cara ngitungnya. Oke, nah untuk DTA kurang lebih seperti ini teman-teman. Kurang lebih konsepnya sama, cuma kita bayar lebih aja dulu di awal. Ya, nanti di akhir kita bayar lebih kurang. Oke. Nah, kita akan lanjut terkait dengan DTA dan DTL, tapi dengan kasus yang berbeda. Kita coba lihat dulu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah untuk pelaporan si DTA. Ya, sama kayak tadi, income tax-nya harusnya 180 gitu ya. Oh, nah, tapi karena kita bayar lebih banyak, jadi kita ada deferred. Nah, ini harusnya sih negatif gitu ya. Nah, kurang lebih sama kok teman-teman. Pastinya sekarang income tax kita akan ada current dan akan ada deferred. Di mana current itu adalah yang kita pay dan deferred ini adalah yang DTA atau DTL. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk DTA dan DTL. Kita coba lihat oke, terkait dengan soal yang ini. Nah, kita coba lihat dulu ya teman-teman ya soalnya. Oke, mungkin illustration yang ini saya agak cepat aja, nggak usah terlalu detail karena nanti videonya kelamaan ya teman-teman. Oke, di sini ada Starfield.
dia punya temporary different. Nah, dia cuma tahu, dia bilang taxable amount-nya, ya, taxable amount terkait dengan soal ini, nanti bakal bisa di reverse di tahun depan itu 55.000, 60.000, dan 70.000. Nah, terus kita sekarang posisinya tahun 2018, di mana dia tahunya posisi 2018 pre-tax financial income atau pre-tax income-nya 400.000. Nah, kita tuh kayak nggak tahu tuh ke depan tuh income-nya berapa. Kita cuma tahu ke depan itu kita ada reverse dari DTL itu 55.000, 60, dan 75. Nah, terus kita disuruh hitung dong taxable income-nya berapa. Terus gimana jurnalnya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Financial income-nya itu ada 400.000, ya. Oke. Terus habis itu, ini tahun 2018 ya harus ya. Nah, terus di tahun depannya, anggapannya kayak kita dapat pengembalian 50.000, 60.000, dan 75.000. Nah, kalau kita gabungin itu adalah 190.000. Nah, kalau di bawah berarti taxable income kita adalah sekian. Oke. Nah, terus kita bikin jurnalnya gimana? Kita bikin dulu. Oke, tax payable kita berarti sekitar 63.000. Terus kita tahu kalau kita punya DTL, ini adalah total DTL kita, ya. Karena kita nggak tahu sebenarnya berapa yang dikoreksi, karena mungkin ini banyak gitu ya. Pokoknya kita tahu tahun depan itu boleh dibalikin sekian-sekian. Nah, kita baru plug in atau kita masukin, kita sesuaikan si income tax expense-nya 120. Nah, kenapa nggak kayak tadi sih hitungnya? Kalau kamu hitung di sini, 400.000 dikali sama 30%, sebenarnya sama aja, dapatnya 120.000. Nah, tapi kalau ke depan-depan, kalau ketika kamu udah semakin banyak deferred tax asset dan liability-nya akan semakin susah tuh. Oke. Nah, ini deferred tax asset kurang lebih sama juga, ya. Di sini dia bilang dia punya deductible amount yang bisa di reverse 50.000, 65, dan 40. Dan sekarang dia punya 200.000, ya. Kurang lebih sama, berarti 200.000. Terus yang deductible-nya kita nggak tahu, kita cuma tahu bisa di reverse-nya berapa. Terus kita total dapat 155, oke. Nah, berarti tinggal kita masukin saja. Gitu. Oke, nah sekarang berarti DTA dan DTL yang masing-masing yang belum digabung itu sudah selesai teman-teman. Nanti di part selanjutnya kita akan lihat yang komprehensif, di mana mulai ada yang namanya permanent different, temporary different, habis itu ada DTA, DTL di dalam satu kasus yang lebih kompleks ya. Oke, kalau kayak gitu thank you teman-teman untuk attention-nya. Kita ketemu di part selanjutnya. Bye-bye, thank you.